Gede terjadi pada periode agresi militer Belanda yang pertama. Alih-alih mengakui kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada Agustus 1945, Belanda malah mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Apa yang terjadi antara 45 sampai 49 itu adalah perang yang dipaksakan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Karena pikiran mereka adalah masih pikiran kolonialistik. Jadi dia masih mau mengembalikan kekuasaannya kepada bekas jajahannya, bangsa yang dijajah dan negeri yang dijajah. Padahal bangsa dan negeri yang dijajah ini sudah menyatakan kemerdekaannya. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pejuang Republik makin bersemangat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di wilayah Jawa Barat, ada seorang kapten yang bernama Lukas Kustario. Karena keberaniannya melawan penjajah, ia dijuluki sebagai Begundal Karawang. Dan oleh karenanya, Belanda berusaha menangkapnya hidup atau mati. Pada tanggal 9 Desember 1947, pasukan Belanda mengetahui bahwa Kapten Lukas berada di desa Rawagede. Ada sekitar 300 tentara Belanda yang menggeledah rumah warga. Dalam penyerbuan itu, Belanda tidak berhasil mendapatkan buruannya. Mereka memaksa warga memberitahukan persembunyian Kapten Lukas. Karena semua warga tutup mulut, Belanda membalasnya dengan tembakan. Masyarakat dari subuh dia udah datang jam 1 malam udah melempar ke Rawagede, kekuatan 300 militer. Karena jalan ke sini dibongkar, jalan sini dibongkar oleh pejuang-pejuang kita, akhirnya dari Kalangsari Pataruman jalan kaki jam 1 malam. Iya. Bergeraknya Pak Lukas di Rawagede itu sekitar jam 5. Naik masyarakat petani sini keluar membawa bajak dan bawa ke utara, ke timur, kemana, tapi udah penuh dileterkan oleh Belanda. Akhirnya lari ke dalam kampung lagi ke Rawagede terkepung, memberitahu kepada para pejuang tadi, memberitahu kepada pak laskar-laskar yang ada di sini bahwa ini betul udah diletter, orang udah tahu rencana itu karena kalinya udah direncana. Akhirnya satu-satunya jalan sebagian besar untuk melindungi diri adalah lari ke kali yang sedang banjir. Ada sekelompoknya 20, ada 30, ada 10. Itu satu-satunya untuk perlindungan kan gitu. Tapi masyarakat petani di sini atau masyarakat biasa, ya dia ngunci dari dalam karena ketakutan. Tapi Belanda menyerang ini pada rumah yang dikunci dari dalam kan. Nah makanya ini dikumpulkan dulu ada 30 orang, 40 orang, ditanya di mana Pak Lukas. Padahal dia tahu Pak Lukas sudah berangkat. Di mana pejuang? Dia tahu pejuang itu aku di kelompok rumah itu, tapi bilang dia tidak tahu aja terus semua. Semua juga bilang tidak tahu walaupun tahu. Nah ini berangnya Belanda. Betul, keyakinan mempertahankan kemerdekaan itu di sana. Sebenarnya rakyat itu terlibat sebagai pejuang. Jadi orang yang dibunuh di Rawagede itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang sekedar mati konyol. Enggak, itu menunjukkan bahwa rakyat di sekitar situ itu patriot sebenarnya. Nah ini dulu makam, setiap rumah ada yang 3, ada yang 2. Yang menggali tanah seorang ibunya aja, seorang istri. Anaknya 2, bapaknya atau suaminya meninggal dengan pakai bedong, pakai golok gitu. Galinya paling setengah meter. Ditutupin pakai jendela, dikubur, dibungkus kain kapannya oleh spray atau oleh kelambu, oleh kain. Dan gak disembayangkan waktu itu di rumah masing-masing. Nah ini pemindahan ke sini adalah 3 tahun kemudian. Tanggal 10 November tahun 51 dibuatkanlah lokasi Taman Pahlawan ini.
Bagi warga Rawagede, peristiwa Rawagede tak lepas dari sejarah desa mereka. Bahkan, setiap tanggal 9 Desember, warga memperingatinya sebagai hari tragedi pembantaian Rawagede. Kamu tidak akan pernah mengenal Indonesia tanpa mengenal sejarah. Kamu tidak bisa menempatkan Rawagede di mana kalau kamu tidak tahu sejarah. Rawagede itu terjadi tidak dengan tiba-tiba dan tidak tanpa sebab. Dan itu hanya bisa diketahui dengan sejarah.